Berkati kami semua anak-anak-Mu Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap menerima firman, sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down, welcome home GB Pelita. Nice meet you all. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan sosial media gereja, sosial media Bapak Gembala. Saudara pasti diberkati baik YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok. Silakan di follow, like, share, and subscribe. Mari sama-sama kita belajar firman Tuhan hari ini dengan tema iman dan mujizat Elia. Kita baca dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-6. Mari sama-sama kita baca dengan suara kuat. 1, 2, ya. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Sama-sama. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Saudara, kita belajar dari iman Elia pada hari ini. Mujizat yang menyertai pelayanan Elia. Elia ini nabi besar. Elia sudah mengalahkan 450 nabi Baal, nabi palsu. Dia punya tugas berat disuruh Tuhan. Dia disuruh Tuhan untuk menegur Raja Ahab, raja orang Israel di bagian utara. Saudara, Raja Ahab ini yang dulunya menyembah Allah yang hidup, Allah Abraham, Ishak, dan Yakob, Allah Israel. Tapi sejak dia menikah dengan Ratu Isabel, maka dia digoda untuk menyembah dewa-dewa Baal, patung-patung. Dewa Baal itu adalah dewa kesuburan. Kalau nanti menyembah dewa-dewa patung-patung itu, maka mereka makin diberkati, makin subur tanah mereka, makin banyak berkat kesuksesan yang mereka terima. Mereka berpaling dari Allah yang hidup, Allah Abraham, Ishak, Yakob, kepada dewa-dewa Baal, kepada patung-patung. Karena pernikahan dia yang salah. Dia menikah dengan Isabel. Maka hati-hati pernikahanmu, anak-anakku. Bagi engkau yang mau menikah, hati-hati. Karena ketika engkau menikah dengan seseorang, hidupmu bisa berubah. Ketika engkau menikah dengan seseorang, hidupmu, duniamu jadi dunia dia jadi duniamu. Engkau harus hati-hati siapa yang kau nikahi. Karena pernikahan Kristen sekali sampai maut memisahkan. Ada banyak orang berkata dia berubah karena istrinya, dia berubah karena suaminya. Ada banyak masalah rumah tangga seperti itu. Karena otomatis memang pasangan akan membela istrinya. Separah-parahnya pun pasangan kita akan bela pasangan kita. Makanya be careful. Hati-hati kau memilih, berdoa, teliti benar. Jangan kau sesali nanti setelah kau menikah. Betul gak ada yang sempurna. Tapi jangan asal comot. Raja Ahab yang dulunya menyembah Allah yang hidup. Karena pernikahan dengan Isabel, maka dia menyembah patung dewa-dewa berhala. Sehingga Allah marah. Sehingga terjadi di orang Israel mengalami musim kekeringan 3,5 tahun. Maka Allah mengutus Nabi Elia. Nabi Elia taat pergi ke Raja Ahab. Resikonya menegur raja mati. Kalau Raja Ahab tersinggung bisa dibunuh, dipenjara. Tapi yang namanya iman ada keberanian. Kalau saudara punya iman, engkau akan punya keberanian. Maka jaga imanmu. Dalam hidup ini perlu ada iman. Iman mendatangkan keberanian. Iman mendatangkan ketaatan. Maka Lukas 18 ayat 8 berkata, kalau aku datang ke dunia ini, adakah iman di hatimu? Ingat, iman tumbuh dari 2 hal. Pendengaran firman Tuhan lewat penderitaan hidupmu. Maka saya katakan samamu, seberat apa penderitaanmu, terimalah. Karena saat engkau menderita, imanmu bertumbuh cepat. Saat aku menderita,
datang ke Tuhan Yesus, imanku bertumbuh cepat. Saya sudah lihat kapan imanku mengalami pertumbuhan cepat. Saat aku menderita. Saat aku punya persoalan. Saat aku di titik terendah. Di situ imanku meroket ketika aku cari Tuhan. Makanya Tuhan izinkan dalam keadaan kita hidup ada masalah, ada persoalan. Tuhan tidak mau kau zona nyaman. Enak-enak aja, fine-fine saja. Semuanya sukses, semuanya baik-baik saja. Tuhan izinkan engkau masuk padang gurun. Saudara, Nabi Elia dia taat. Dia mengingatkan Raja Ahab bahwa hujan tidak akan turun kalau bukan kukatakan. Itu yang dikatakannya poin pertama. Di kitab 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama. Dia berkata kepada Raja Ahab. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe. Dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani. Sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini. Kecuali kalau kukatakan. Artinya gini. Lewat perkataan Elia, hujan tidak turun. Hujan tidak turun. Hebat ya. Embun pun tidak ada, hujan pun tidak ada. Berarti perkataannya berkuasa. Kalau dia berkata hujan turun, maka hujan turun. Kutanya sama kalian, apakah Elia dengan kita sama atau beda? Sama. Kata Alkitab Yakobus bahwa Elia adalah manusia biasa. Sama kayak kita. Yang membedakan kita di ruangan ini kan iman kita. Betul, sama-sama punya persoalan. Udah kulihat dari depan ini, sependeritaannya kita. Gak ada itu, gak ada di antaramu yang gak punya penderitaan. Semua punya persoalan, semua punya cerita hidup. Yang membedakan kita adalah, adakah iman di hatimu? Kalau ada iman di hatimu, aku percaya engkau tidak lemah di tengah penderitaan. Engkau tidak menyerah di tengah penderitaan. Engkau tidak mundur kalau ada imanmu. Orang yang punya iman, meskipun berat, dia maju ke depan. Makanya anak-anakku, cari laki-laki yang punya iman. Gak cengeng dia. Cari istri yang punya iman. Gak baperan. Maka orang benar itu hidup dengan iman. Saya terangkan sekarang sama saudara. Bagaimana mendatangkan mujizat Tuhan. Tapi sebelumnya saya harus terangkan. Jangan mentalmu mental mujizat. Mujizat Tuhan itu salah satu cara Tuhan menolong kita. Salah satu cara Tuhan menolong manusia memelihara Tuhan lewat mujizat. Tetapi tidak boleh tiap hari mentalmu mental mujizat. Saudara lihat ada orang, saya buat A dan B. Ada yang A, dia mau beli mobil dengan mental mujizat. Berarti ada orang tiba-tiba ngasih uang dia 1 goni, 300 juta. Maka dia bisa beli mobil. Ada yang B, mental berkat. Dia kerja, diberkati Tuhan, menabung setahun, bekerja, menabung setahun, bekerja sampai 5 tahun. Dia bisa dapat duit 300 juta. Dia beli mobil. Yang A, dia tidak terlalu banyak bekerja, memang dia ikut Tuhan, tetapi dia tiba-tiba dapat uang 300 juta. Katakanlah ada kakek-kakek yang tersesat ke rumahmu. Pakai baju putih, jenggotnya panjang. Pakai tongkat. Dan kepalanya botak. Ketuk rumahmu, tiba-tiba dia bilang, ini uang untukmu. Dia pergi. Saudara suka yang mana? Punya mobil. A, tiba-tiba ada orang ngasih, kakek-kakek yang tersesat. B, kau menabung, kau bekerja, kau menabung, bekerja, diberkati. Terkumpul 300 juta, beli mobil. Yang A, kau tidak bisa pilih mobil. Karena itu adalah A. Kalau pemberian orang, gak bisa pilih. Tapi kalau uang masih bisa dipilih. Saudara suka yang mana? A atau B? Serius. Kamu suka yang mana? Ketemu jodoh. Yang A
Tiba-tiba engkau lagi ibadah, Tuhan bilang, 2 kursi sebelah kananmu itulah jodohmu. Pas kau lihat, nenek-nenek gak jadi. Atau yang B, katakanlah anak gadis yang cantik tiba-tiba kenalan jadi. Gak terlalu banyak pengorbanan. Gak terlalu banyak uangmu habis. Yang B, kau berjuang. Kau cari perhatian dia. Kau antar jemput dia. Ada loh perempuan diantar jemput bertahun-tahun tapi gak jadi. Bilang sebelahnya, ada yang ku tahu seperti itu. Ada loh, tega loh dia. Saya jumpai di gereja ini tuh. Antar jemput, bertahun loh. Akhirnya aku marahin anak gadis itu. Kau cinta sama dia? Enggak, Pak. Jadi kau mau kau diantar-antar dia? Dia yang nawarkan diri. Jemput ya dek, jemput. Pulang ibadah, kau antar ya dek, antar. Udah berapa lama? 2 tahun, Pak. Astaga. Habis lagi uang beli jus avocado. Habis lagi kado ulang tahunnya. Katakanlah engkau berjuang mendekati dia, berjuang PDKT, berjuang untuk memperhatikan dia, terus meluncur kado, terus memperhatikan dia. Katakanlah perjuanganmu diterima dia, jadilah cintamu. Dengan perjuangan berat. Kau suka yang mana? Yang B dengan perjuangan, yang A tantemu tiba-tiba mengenalkan kau. Dan kau rasa cocok, jadi. Kau lebih suka yang mana? Yang A tanpa perjuangan, yang B penuh perjuangan. Saudara suka yang mana? Kalau orang mental mujizat, dia suka yang A semua. Kalau orang mental berkat, dia suka mengerjakan bagiannya. Dan saat dia mengerjakan bagiannya, Tuhan memberkati dia. Jadi anak Tuhan tidak boleh mental mujizat. Sikit-sikit mujizat. Kalau engkau sakit, mujizat itu nyata, aku sembuh. Lebih baik engkau menjaga pola makan, menjaga pola istirahat, menjaga pola olahraga, sehingga tubuhmu seimbang, engkau sehat. Enggak perlu harus mujizat sehat. Karena kau menjaga ini mental berkat. Ada orang untuk beli beras aja di rumahnya, mental mujizat. Bangga pula dia itu kesaksian. Saya dengar langsung itu. Aku diberkati Tuhan. Aku baguslah sekali. Ingat, sesekali bolehlah mujizat. Katakan sesekali boleh mujizat. Bilang sebelahnya jangan terus-terusan. Ya, dia sekali dia beli beras. Kemudian dia pergi ke Indomaret atau beli apapun dia. Kemudian ketika dari rumah dia tahu nggak ada uangnya. Tapi dia berharap mujizat itu nyata. Ketika dia mau bayar di kasir, dia nggak ada uang. Dia nunggu-nunggu, Tuhan mana mujizatmu? Udah hitungan antara satu orang lagi ini mau bayar. Tiba-tiba ada seseorang kenalan dia. Bang, sekali ini aku yang bayar ya bang. Sekali ini. Jangan engkau juga ketika makan di restoran mental mujizat. Sehingga engkau berharap mujizat itu nyata. Siapa yang membayar aku ketika makan? Semoga ada pemilikku datang, teman SD, teman TK, teman kuliah atau apapun itu. Ini orang yang mental mujizat. Ingat, anak Tuhan itu bukan ditraktir tapi mentraktir. Amin. Katakan saya suka mentraktir. Bilang sebelahnya, makan apa kau habis ini? Atau bilang sama dia, atau kau yang kumakan. Saudara, saya mau katakan, jangan mental mujizat. Saya juga pernah loh, pergi ke ATM, nggak pernah nyetor. Kurasa nggak hanya aku ya. Nggak pernah nyetor, tapi berharap ada saldo. Kalau saldo sedikit, maka dia dihalangi, jangan nampak nomornya. Kalau saldo agak banyak jutaan, udah agak dilihat-lihat orang pun nggak apa-apa lah sedikit.
Siapa di sini yang pernah pulang dari ATM gak bisa narik? Angkat tangan. Dan jangan mentalmu mental mujizat. Yang lebih parahnya gak pernah menyetor, tapi berharap ada saldo. Ini sudah aneh ini. Saya ajak sama saudara, lakukan tugasmu sebaik mungkin. Nabi Elia melakukan tugasnya, berani mengingatkan Raja Ahab. Dan kemudian Raja Ahab mulai marah, bisa bertindak mulai menyerang dia. Karena Isabel itu ratu yang sangat mengerikan. Tuhan bilang kepada Nabi Elia, kau bersembunyi ke sungai Kerit. Dia pergi ke timur sungai Yordan. Dia berangkat berjalan, dia taat. Ingat, orang beriman taat. Dia pergi ke sungai Kerit. Di sungai Kerit dia minum dari sungai Kerit. Makannya yang menyediakan burung gagak. Burung gagak pagi dan petang membawa roti dan daging. Yang hebatnya bayangkan burung gagak itu pemakan daging. Tapi daging yang dibawanya di paruhnya, itu untuk Nabi Elia gak dimakannya. Itu mujizat loh. Dia pemakan daging, tapi daging yang dibawanya gak dimakannya. Itu mujizat. Bisa sampai kepada Elia pagi dan petang. Roti dan daging dikasih Tuhan lewat burung gagak. Ada pemeliharaan Tuhan. Mungkin engkau melihat usahamu, kehidupanmu sepertinya buntu, tidak ada solusi. Kalau engkau punya iman dan engkau mengerjakan bagianmu dengan benar, engkau bekerja dengan sebaik mungkin, percayalah ada jalan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan dalam hidupmu. Yang penting lakukan bagianmu dengan yang terbaik. Pengkhotbah 9 ayat 10. Apa yang di tanganmu, kerjakan sekuat tenaga. Katakan sama-sama, apa yang di tanganku, ku kerjakan sekuat tenaga. 1, 2 ya. Apa yang di tanganku, ku kerjakan sekuat tenaga. Kalau engkau kuliah sekuat tenaga. Kalau engkau kerja online jualan, kerja dengan sungguh-sungguh. Kalau Kolose 3 ayat 23 bilang begini, apa yang kau kerjakan, kerjakanlah dengan segenap hatimu untuk Tuhan. Jadi pekerjaan itu ibadah. Bekerja itu ibadah. Jangan bilang ibadah itu hanya di gereja. Ketika engkau ada di marketplace, ketika engkau ada di perusahaan bekerja, ketika engkau bisnis, ketika apa yang kau kerjakan di luar sana, setiap yang kau kerjakan untuk Tuhan itu adalah ibadah. Bahkan ironisnya, kalau di sini pun kami melayani, tapi hati kami bukan untuk Tuhan, itu tidak ibadah. Ibadah itu adalah ketika seluruh hidupmu kau persembahkan untuk Tuhan. Bahkan di rumah pun kau cuci piring, itu ibadah. Ya, ibadah itu adalah mempersembahkan hidupmu untuk Tuhan. Ketika engkau menolong mertuamu, ketika engkau menolong orang lemah, orang sakit, orang susah, itu ibadah. Bagian kita adalah mengerjakan dengan sekuat tenaga. Pesanku samamu, jangan ada di antaramu membuang ludah kemudian menelannya lagi. Artinya apa Pak Pendeta? Engkau kerja di satu perusahaan, tapi menjelek-jelekkan pemiliknya. Adakah orang begitu? Dia makan gaji dari seseorang, tapi yang memberi dia gaji dimaki-makinya di belakang. Itulah yang disebut membuang ludah dan menelannya lagi. Kalau saudara sudah bekerja di satu tempat dimanapun, mungkin gajinya sedikit. Lukas 16 ayat 10. Setiap perkara kecil, Tuhan percayakan perkara besar. Saya lihat ada orang udah puluhan tahun bekerja di satu tempat. Puluhan tahun mengeluh, mengoceh-ngoceh pemilik. Saya bilang sama dia, kalau kamu gak cocok ya keluar aja. Kan gak ada yang maksa. Tapi dia tetap kerja sambil, pekerja, pemilik itu pelit kali itu. Memang itu mati itu cepat. Tapi terima gaji juga dia. Dan 20 tahun juga. 20 tahun juga dia.
Orang begini gak pernah dimajukan Tuhan. Kalau engkau tidak menikmati pekerjaanmu, keluar. Tapi kalau engkau tahu sulit mencari pekerjaan, pertahankan. Setiap perkara kecil. Satu waktu Tuhan bisa buka engkau usaha baru, usahamu. Karena engkau sudah mengelola usaha orang. Lihat Yusuf setia mengelola usaha Potifar. Tuhan promosikan dia Perdana Menteri Mesir. Ketika di penjara, dia setia memelihara penjara itu. Melayani orang-orang di penjara itu. Diangkat sesama penjara, sesama orang di penjara. Mereka menjadi pemimpin. Yusuf menjadi pemimpin atas mereka. Kenapa? Karena Yusuf bekerja excellent. Apa arti excellent? Mengerjakan yang terbaik daripadamu. Mengerjakan sebisamu. Bukan perfect. Perfect itu agak sedikit negatif. Perfeksionis. Sempurna. Gak boleh ada salah. Pernah lihat orang gak boleh ada salah. Kalau ada salah marah. Nah, itu perfeksionis. Itu agak negatif bagi saya. Tapi kalau excellent, sebisamu. Kalau engkau CS, berapa banyak mahasiswa di sini ku tahu CS? CS dia di rumah sakit, CS di mall. Kuliah dia sore. Ada yang CS-nya sorenya, pagi dia kuliah. Banyak saya tahu, puluhan. Bahkan ratusan saya tahu. Kerjakan dengan excellent. Kalau engkau CS, jangan hina. Orang boleh merendahkanmu, tapi Tuhan tahu hatimu. Enggak selamanya kau di situ. Ketika engkau membersihkan lantai, jangan mengeluh. Mengeluh semakin membuat engkau menunduk. Semakin engkau tidak punya kekuatan. Kerjakan excellent. Angkat mejanya, wah, angkat lagi, wah. Enggak ada yang melihatmu. Itu integritas. Tuhan melihatmu. Gak lama lagi Tuhan akan buat cara untuk menaikkan promosi hidupmu. Gak lama lagi Tuhan akan bela engkau. Gak lama lagi kepala perusahaan akan berkata, aku melihat engkau dari kejauhan. Engkau berbeda. Engkau layak dipromosikan kepala. Engkau layak dipromosikan menjadi manajer. Kenapa? Karena aku melihat engkau. Mungkin manajer gak langsung melihat. Tuhan melihatmu. Makanya bekerjalah sebagai ibadah. Sekali lagi. Jangan buang ludah dan kotoran ludahmu. Di mana kau bekerja aku gak tahu. Jangan rendahkan pemiliknya. Jangan maki-maki pemiliknya. Udah kau makan uangnya, kau maki lagi dia. Itu namanya tidak tahu diri. Kalau tidak suka boleh keluar. Saya jumpai banyak orang seperti itu. Membuang ludah dan menelannya. Yang artinya dia makan gaji dari seseorang. Tapi yang memberikan itu dimakinya di belakang. Jangan lakukan itu. Bahkan pesanku samamu, bekerja tanpa sungut-sungut. Bekerja dengan mengucap syukur. Ingat cara Tuhan memberkati kita. Ada janji Tuhan. Setelah engkau terima janji Tuhan, ada ujian iman. Setelah engkau bertahan dalam ujian iman kayak Yusuf 13 tahun. Dia ketika masuk sumur, dia nggak tahu bahwa dia akan Perdana Menteri. Dia nggak tahu bahwa dia akan jadi kepala. Yang dia lihat itu sumur. Gelap. Tembok. Kodok-kodok. Namanya masuk sumur. Dia nggak ada dikasih tahu bahwa dia akan menjadi orang hebat. Dia masuk penjara. Dia nggak tahu juga. Yang dia tahu di mana aku berada. Aku mau excellent. Dia ada di penjara. Dia bekerja excellent. Selama 13 tahun dalam penantian, dia tidak tahu, dia tidak mengeluh. Dia berdoa, dia bersyukur, dia bekerja dengan excellent, promosi Tuhan datang, dia naik menjadi pemberi makan atas bangsa-bangsa di dunia. Karena Mesir waktu itu adalah yang terhebat pada masa itu. Maka pesanku samamu, kalau engkau menerima janji Tuhan, engkau dikatakan Tuhan jadi berkat bagi bangsa-bangsa, engkau menjadi kepala tidak ekor, engkau melimpah tidak kekurangan. Engkau akan dipakai Tuhan. Kau terima janji Tuhan. Ketika ada ujian iman, bertahanlah. Bertahanlah. Jangan menyerah. Habis ujian iman, kalau engkau bertahan, Pengkhotbah 3:11. Semua indah pada waktunya. Ada penyediaan Tuhan. Abraham 25 tahun. Ayub bertahun-tahun. Yusuf 13 tahun. Saya hanya mau katakan. Semua indah pada waktunya. Saya hanya mengajak engkau pada hari ini. Kalau engkau mau melihat mujizat Tuhan, kerjakan tugasmu dengan iman.
Jangan main-main masa mudamu. Jangan main-main. Apa yang kau harapkan di masa tuamu, apa yang kau kerjakan di masa mudamu. Ingat, yang kau kerjakan sekarang, itu adalah masa tuamu. Kalau engkau main-main di masa mudamu, selamatlah di penderitaan di masa tuamu. Jangan main-main. Jangan main-main dengan waktu. Jadi orang yang punya skill. Saya berdoa minimal di antaramu, paling tidaklah satu skill kau kuasai. Satu skill kau kuasai. Enggak bisa. Kalau engkau tidak kuasai satu bidang, kau tidak jadi apa-apa di dunia ini. Enggak bisa lagi hanya jadi umum. Satu bidang harus kau kuasai. Kalau IT kuasai. Kalau kesehatan kau kuasai. Kalau kau bidang salon kuasai. Sambil kau menyalon, kau tepang tangani kepalanya itu dalam nama Yesus. Kau baptis dia pakai air, baptis orang kau. Sambil kau konseling dia, sabar ya Bu. Bisa loh. Pasienku aja di klinik di rumah sakit nangis-nangis sama saya. Saya dokter loh ngobati. Saya bilang sabar Bu. Karena tensinya naik. Tensinya tiba-tiba 180/120. Saya hanya bilang banyak masalahmu ya Bu. Tensimu tinggi sekali. Langsung dia nangis. Kau tahu dokter. Sabar ya Bu, sabar. Baru dia tanpa sadar dia kasih tahu. Menantu itu, kuntilanak itu. Rupanya membuat tensinya naik menantunya menurut dia. Menantunya pun tensinya naik, dibuat mertuanya. Jadi mereka saling menaikkan tensi. Saya hanya bilang sabar Bu. Baru habis itu saya doakan, nangis. Pengampunan ya Bu. Padahal saya kan dokter ngasih obat. Ampunilah sebagaimana Tuhan mengampunimu. Kalau ibu taat mengampuni, tensimu turun. Mau Bu mengampuni? Mau. Oke, ampuni ya Bu. 15 menit ibu tenang, potensi ulang. Turun 140. Mengampuni, menurunkan tensimu. Bilang sebelahnya, ampunilah dia. Bilang sebelahnya, ampunilah dia ya. Ampunilah dia ya. Mungkin kau bilang, karena gak taunya kau ceritanya. Gak perlu kau ceritakan, cerita kau pun banyaknya. Sama-sama banyaknya cerita kita. Pokoknya mengampuni. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Mari kita datangkan kepada Tuhan Yesus. Katakan sama-sama bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Walaupun kita gak mengerti. Ini lagu baru ya. Lagu Bapak Pendeta Philip Mantopa. Kita belajar. Kadang-kadang kita gak melihat. Kita melihat gelap hidup kita. Kita melihat situasi yang kelam. Tapi Tuhan bilang, ada rencanaku yang indah yang belum kau pahami. Terimalah kesulitanmu. Terimalah penderitaanmu. Jalani. Ingat sekali saya katakan, orang beriman tidak boleh melangkah mundur. Seberat apa masalahmu, orang beriman melangkah maju. Melangkah maju. Walaupun kau terseok-seok berdarah-darah, melangkah maju. Orang beriman tidak menoleh ke belakang, memandang ke depan. Tuhan, ku percaya rencanamu